Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Komite Koordinasi Nasional PPTPPU, Sekretaris Komite beserta seluruh jajaran, yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi 3, serta hadirin dan hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya memulai tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Komite dengan mengutip sebuah hadis. Laisas sadidu bisurat walakinnas sadidal ladzi yamliku nafsahu indal khadab. Rawahu Bukhari dan Muslim. Orang yang kuat itu bukan karena dia jago gulat, baik jago gulat fisik maupun gulat mulut. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan diri ketika dia sedang marah. Karena itu saya ingin sampaikan, saya ingin la taqdob. Janganlah engkau marah untuk diri sendiri. Sudah kiai kelas atas, ngeri kali. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan oleh Ketua Komite yang seorang guru besar hukum tentu harus kita hormati. Itu sebuah pendapat, tapi bukan satu-satunya pendapat. Dan dalam hukum, kita yang berlatar sarjana hukum, kita semua hafal ya, Toe juristen dry meningen. Kalau ada dua sarjana hukum, ada tiga pendapat ya. Jadi tentu kita hormati Pak Menko punya pendapat yang berbeda dari yang saya sampaikan ya. Pak Menko berpendapat apa yang tidak diatur dalam TUSI, tugas dan fungsi Perpres nomor 6 2012, maka boleh dilakukan berbasis asas dalam hukum muamalah. Apa yang tidak dilarang boleh dilakukan ya. Tentu itu juga bisa saya terima, tapi boleh juga saya berpendapat bahwa apa yang tidak ada dalam TUSI sejatinya juga kalaupun tidak boleh harus hati-hati dilakukan. Memang dalam hukum administrasi pemerintahan ada konsep phrase immersion, konsep tentang diskresi. Itu juga kita akui ya. Persoalannya kemudian ketika apa yang tidak diatur, phrase immersion atau diskresi itu dipergunakan, sepanjang itu membawa kemanfaatan, tidak menimbulkan kontroversi, tidak masalah. Tetapi ketika itu dipergunakan oleh salah satu fungsionaris pemerintahan, kemudian berbantah-bantahan dengan fungsionaris pemerintahan yang lain, maka saya tidak bisa membayangkan, Pak Ketua Komisi, kalau di DPR ini ada 9 fraksi, biasa kita berbantah-bantahan, biasa kita sudut pandangnya berbeda-beda. Tetapi kalau pemerintah itu harus satu fraksi ya, pemerintah itu harus satu fraksi. Kalau pemerintah antara yang satu dengan yang lain mempertontonkan perbedaan, bahkan sengaja dipertontonkan perbedaan itu, menurut saya itu bukan good government, bukan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi soal perbedaannya, saya soal pandangan Pak Menko saya tidak ingin membantah, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa toe juristen dry meningen. Ada dua sarjana hukum, saya kebetulan juga sarjana hukum, maka ada tiga pendapat. Itu hal yang sudah sama-sama kita ketahui ya. Financial Action Task Force. Nah, ini nama organisasinya. Saya cuma ingin bertanya,
terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini, maka Presiden, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengatur dengan membentuk komite. Saya kira ini maksudnya baik, ya, agar penanganan itu terkoordinasi dengan lebih baik, agar ada koordinasi saling informasi antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain. Ya. Pertanyaan saya ini, kalau saya masih boleh bertanya kepada Pak Menko, apakah ketika tanggal 8 Maret, ya, Pak Menko didampingi oleh sekretaris komite menyampaikan kepada publik, itu hasil dari rapat komite, menunjukkan bahwa koordinasi di pemerintahan itu berjalan dengan baik. Dan apakah selama ini juga antar menteri, pejabat lembaga yang ada di dalam itu secara rutin juga melakukan? Pertanyaan saya berikutnya, mengapa ini yang jadi pilihan? Setiap tahun paling tidak sekali, paling tidak 2 kali, PPATK menyampaikan laporan kepada DPR, dan itu disampaikan kepada Komisi 3 DPR. Laporan tentang pelaksanaan TUSI PPATK, tugas dan fungsi. Antara lain, selalu disampaikan berapa jumlah laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil analisis LHP dan LHA yang telah diserahkan kepada aparatur penegak hukum, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BNN, dan instansi-instansi terkait yang memiliki PPNS, karena diserai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang tertentu. Dan laporan Pak Ivan selama ini, bahkan yang terakhir saya kira ketika kita rapat kerja, Bapak menyampaikan dari seluruh jumlah LHP dan LHA itu hanya sekitar 35–40% saja yang di follow up. Pertanyaan saya adalah, mengapa tidak kemudian yang menjadi pokok persoalan di internal pemerintahan itu adalah tingkat follow up-nya hanya 35–40%. Kita tidak bicara angka, kita tidak bicara kementerian atau lembaga tertentu sehingga tidak ada yang terpojokkan. Tetapi kita bicara tentang apa persoalannya. Memang yang belum Pak Ivan PPATK sampaikan, termasuk kepada DPR, karena sepemahaman saya, silahkan saya dikoreksi kalau saya salah, adalah bahwa setiap Bapak menyampaikan LHP atau LHK kepada APH, tentu ada yang namanya feedback. Nah, dalam konteks ini adalah, misalnya dalam konteks kasus ini, apa feedback dari Kementerian Keuangan? Mohon diterangkan. Dari range waktu 2009 sampai 2022, apa feedbacknya? Kalau feedback itu tidak ada, apakah telah diingatkan oleh komite? Oh, ini menurut undang-undang dan aturan terkait, ya, kalau you tidak follow up kan mestinya harus ada feedbacknya, ada respon. Apa responnya? Itu yang belum terjelaskan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, saya kira tekad kita itu sama, ya. Tekad kita itu agar semua tindak pidana pencucian uang beserta tindak pidana asalnya itu bisa diproses hukum sebagaimana seharusnya, tentu atas dasar prinsip-prinsip due process of law yang benar. Ya. Kita melakukan sesuatu, termasuk kita yang di
di DPR tidak seyogianya hanya sekedar untuk mendapatkan tepuk tangan, untuk mendapatkan acungan jempol dari netizen, apalagi untuk menimbulkan kegaduhan. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.